Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam suasana ibadah Pelkat. Walaupun kita masih dipertemukan dalam suasana COVID-19, wabah virus corona yang memungkinkan kita hanya bisa berjumpa lewat video. Tapi kita percaya ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan untuk tetap kita bisa maknai dalam rangka membangun semangat iman kita untuk semakin teguh dan semakin yakin kalau Tuhan itu ada dan kita harus menyembahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak mengalami kekecewaan. Artinya siapapun kita pasti pernah kecewa. Apakah itu dikarenakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai atau kita kasihi? Apakah dia suami, istri, anak, teman, pimpinan di pekerjaan kita, atau apapun alasannya, yang pasti kita pernah kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, situasi kecewa ini hendak menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa itulah realitas hidup manusia yang jauh dari sempurna. Artinya ada saja sesuatu yang tidak bisa menjawab keinginan kita sehingga itu menyebabkan kita kecewa di dalam menjalani atau menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Nah, saudaraku, berbicara tentang kekecewaan, itu juga terjadi kepada umat Allah Israel. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, di mana menurut mereka lewat sikap Musa dan Harun yang dalam pandangan mereka adalah utusan Tuhan, yang mereka percaya akan bisa menggiring mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Namun kenyataannya pasca Harun dan Musa bertemu dengan Firaun, justru oleh orang-orang Israel pada zaman itu merasa kondisi atau keadaan hidup mereka semakin menderita, semakin teraniaya secara fisik dan batin. Ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19, bacaan kita dikatakan demikian. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Nah, saudaraku, kesadaran ini muncul dari ketika para mandor dan tentunya orang-orang Israel pada waktu itu memahami setelah Musa dan Harun melakukan pertemuan atau percakapan dengan Firaun dan akhirnya berdampak kepada perintah raja untuk lebih memperketat cara kerja mereka untuk tidak mengurangi hasil dari pekerjaan tersebut. Sementara harapan besar mereka adalah ketika Musa dan Harun telah berbicara dengan Firaun, maka mereka diberikan kelonggaran, kemudahan untuk tentunya lebih bisa menikmati kehidupan, lebih bebas, lebih enteng dan seterusnya. Nah, perasaan kecewa itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-20 bacaan kita. Dikatakan di sana begini. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun.
dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi saudaraku, dari ayat 20 dan 21 ini bisa kita lihat bagaimana para mandur dan orang-orang Israel merasa penderitaan yang mereka alami itu karena diakibatkan oleh percakapan Musa dengan Harun bersama Firaun. Kecurigaan mereka adalah Musa dan Harun justru bukan membela orang-orang Israel, tetapi membusukkan nama mereka, sehingga murka dari Raja Firaun semakin menyala-nyala, dan dampaknya mereka mengalami satu tekanan yang lebih dahsyat lagi, berbeda dengan apa yang mereka harapkan setelah mereka berpikir bahwa percakapan Musa dengan Harun bersama dengan Firaun akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini kekecewaan dari orang-orang Israel pada masa itu, saudaraku. Nah, ternyata di dalam bacaan kita bukan cuma orang Israel saja yang mengalami kekecewaan itu, tapi Musa juga, saudaraku, mengalami hal yang sama. Tapi kekecewaan Musa ditujukan kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa Musa merasa Tuhan sudah memperalat dirinya untuk sebuah tindakan yang kenyataannya tidak berdampak baik. Bisa saja Musa berpikir secara manusiawi, Tuhan menjebak Musa untuk berada dalam konflik dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Maka hal ini bisa kita lihat dari protes Musa kepada Tuhan. Di ayatnya yang ke-22, Musa berkata demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perintahkan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Jadi jelas sekali, saudaraku, kekecewaan Musa kepada Allah yang memberikan perintah untuk berhadapan dengan Firaun dalam rangka pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Kalau saya boleh katakan, saudaraku, kedua peristiwa kecewa dalam bacaan kita ini itu kerap kali ada pada saya dan Bapak Ibu. Ternyata kita tidak hanya merasakan kekecewaan itu antara manusia dengan manusia yang lain, atau antara kita dengan orang lain. Tapi terkadang kita merasa kekecewaan itu juga terjadi antara kita dengan Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang yang protes Tuhan, bahkan lari dari Tuhan, merasa Tuhan tidak care dengan dirinya dan hidupnya, merasa Tuhan tidak berbuat baik, tidak berpihak, tidak adil, dan lain sebagainya. Hanya karena kita merasakan ketidakberuntungan, kemalangan, kehilangan kesempatan untuk memiliki sesuatu. Nah, ini hal-hal yang kemudian membuat kita mundur dari Tuhan, dan kita tidak lagi menyatakan kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya pikir ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa saya katakan menarik? Karena sadarilah, sekuat kaki melangkah mengais kehidupan untuk mencari jawaban dari kekecewaan kita atas ketidakmampuan kita untuk memiliki sesuatu. Semakin jauh kita melangkah, semakin kita kehilangan kesempatan untuk memilikinya. Ya. Karena kenapa, saudaraku? Karena ketika kita berjalan tanpa Tuhan, kita semakin kehilangan penyertaan Tuhan, dan itu akan berdampak buruk bagi kita.
Artinya saudaraku, adalah lebih baik di situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, tidak menguntungkan sekalipun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena iman kita berkata dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya kalau hari ini kita tidak mendapatkannya, tidak berarti besok kita tidak mendapatkannya. Sepanjang kita terus minta kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang, mintalah, engkau akan mendapat, carilah akan kuberikan, ketoklah pintu dibukakan. Jadi kita tidak diminta oleh Allah khawatir, kecewa, putus asa, tidak. Karena Tuhan yang kita imani itu adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai. Nah, ini spirit bagi kita saudaraku, untuk kita belajar memahami cara kerja Tuhan. Tidak simsalabim, tapi Tuhan mau berproses, melihat kesungguhan kita, kesetiaan kita dalam mengandalkan Dia. Dan pada akhirnya jawaban Tuhan indah tepat pada waktunya. Amin. Ini saudaraku yang perlu kita pahami. Kalau kita kilas balik kembali, kita melihat kehidupan Ayub. Dalam pasal 2 ayat 10, Ayub bilang begini kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk tidak? Artinya Ayub berpikir, apapun yang buruk hari ini, besok Tuhan bisa gantikan menjadi baik. Kenapa tidak? Tuhan punya kewenangan untuk itu. Dan terbukti saudaraku, Tuhan gantikan berlipat kali ganda dari semua yang tidak dimiliki Ayub pada hari ini, di waktu yang akan datang. Ini bukti bahwa Allah tidak berhenti bekerja untuk kebahagiaan kita. Firman Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Mengapa kita ragukan itu saudaraku? Dan mari kita lihat bacaan kita di ayatnya yang ke-24. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa atas protes karena kekecewaan Musa kepada Allah? Tuhan katakan begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Itu menjadi kenyataan. Seperti apa kekuatan tentara Firaun dengan kelengkapan senjata yang sangat lengkap, tidak mampu menghalangi langkah orang-orang Israel ketika dituntun keluar dari Mesir. Bayangkan pada peristiwa itu Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang Israel berhadapan dengan laut yang luas, lebar, dalam. Bahasa kita sekarang kita bilang laut lepas, yang hendak menghalangi langkah orang-orang Israel untuk bisa terbebas dari kejaran tentara Firaun. Tapi Tuhan buat sesuatu yang besar, yang sangat spektakuler. Lewat tongkat Musa, laut itu dikeringkan dan orang Israel bisa balenggang jalan meninggalkan kekuatan tentara Firaun yang mengejarnya dengan senjata yang sangat lengkap. Ini yang mau dikatakan saudaraku, jangan berhenti untuk berharap pada Tuhan. Jangan protes cara kerja Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mendapatkannya, besok Tuhan pasti berikannya. Kalau besok kita tidak dapatkannya, berharaplah yang pasti Tuhan akan berikan indah tepat pada waktunya. Kalau Tuhan tidak berikan hari ini, berarti Tuhan masih melihat kemampuan kita untuk mengatasinya. Ketika kita sudah tidak berdaya, Tuhan berikan sesuatu yang istimewa. Dan di sana kita mengatakan, wow, Tuhanku luar biasa. Itu janji Tuhan saudaraku. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10, 13, dia katakan, Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Oleh karena itu sekarang, mari semangat, semangat dan semangat. Andalkan Tuhan. Di situasi virus corona ini jangan pernah takut. Yakinkan diri bahwa Tuhan beserta kita. Dan wabah virus corona ini dalam penyertaan Tuhan akan berlalu. Dan kita kembali menikmati suasana yang aman, nyaman, tentram, bahagia. Karena berkat Tuhan ada pada kita. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati. Amin.